Three, two, one, rolling and action. Pagi Om. Pagi Bang Om. Ketemu lagi ya akhirnya kita ya. Alhamdulillah akhirnya ketemu lagi kita. Setelah beberapa hari. Oh ya teman-teman, kenalin dulu ini Om Agi, ya kan? Om Agi ini ownernya dari Suzuki Hayate Siluman, ya kan? Hayate Siluman. Terus basicnya ini Hayate. Ini juga Hayate. Nah, dua-duanya Hayate ya Om ya. Hayate dan sudah di modif jadi Skywave. Ini ada beberapa hal yang menarik nih bakal kita bahas di sini ya kan. Nah, hal menariknya seperti apa aja? Nanti kita bakal obrolin lagi sama Om Agi langsung ya kan. Terus historinya lebih ke historis sih sekarang sih, ya kan. Kayak bakal kayak gimana? Tetap stay tune terus di motogadget.id, jangan kemana-mana. Oke, Om Agi, mungkin kayaknya enaknya kita perkenalan dulu ya. Si Om Agi ini backgroundnya seperti apa, ya kan? Mungkin cerita-cerita dari Om Agi sendiri deh. Silakan Om, monggo. Halo pagi semua teman-teman motogadget.id. Perkenalkan, nama saya Agi. Saya tinggal di Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat. Hari ini saya kebetulan dapat kehormatan lah dari Om Awi ini untuk meliput ya Suzuki Hayate saya di sini. Makasih sebelumnya Om. Beres Om, sama-sama Om. Ya. Background saya sehari-hari saya ini wirausaha di dunia perikanan ya, khususnya lebih ke pakan ikan bias gitu. Ya selebihnya saya banyak inilah sambil juga ada breeding juga, ikan juga ya. Yang mengisi hari-hari sambil mencari nafkah. Iya, asik ya. Iya kayak gitu. Ya sambil iseng-iseng ini Om. Iya. Kita bangun Hayate ini. Kita cerita dari yang ini dulu ya. Boleh. Ya, ini mungkin perlu diinformasikan sekali lagi ya. Ini adalah sebuah Suzuki Hayate. Dia keluaran 2011 yang waktu itu memang sehari-harinya bertahun-tahun menemani ya saya cari nafkah lah ya sebagai orang lapangan. Pada waktu itu saya masih motor kerja. Perang berarti ya? Motor perang, betul. Okay. Yang istilahnya mungkin ketemu mandinya aja belum tentu seminggu sekali pun. Jadi bener-bener kondisi bodi segala macam ya apa adanya, hitamnya pun dari hitam mengkilap sampai hitam dok. Buset. Karena saking nggak keurusnya. Yeah. Tapi ya saya waktu itu mengkondisikan motor ini memang yang penting mesin sehat. Mesin sehat ya? Yang penting mesin sehat, servis, terus ya
part-partnya juga kita kondisikan biar nggak sampai mogok segala macam. Gitu ya. Terus ya pada waktunya ya sekitar waktu banjir 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu kan kita banjir di daerah Taman Asri. Oh, di sebelum di sini berarti iya, Taman Asri ya? Betul. Saya waktu itu tinggal di sana. Kebetulan pas tahun baru kan kita banyak tuh ya ngalamin ini di Bekasi, di Jakarta, di Tangerang banjir tuh pas tahun baru. Nah, ini motor kena. Buset. Motor, rumah, mobil pun kena terendam dan saya baru ngeh ada motornya aja karena tahu waktu itu posisi air itu sudah setinggi spion, jadi spionnya doang yang kelihatan. Cuma nongol Iya. doang ya? Cuma pada waktu itu ya saya kan diharuskan untuk dikondisikan untuk yang mana dulu yang kita selamatin, gitu kan, karena ada keluarga, ada surat-surat rumah segala macam yang harus kita surat-surat penting. Terus mobil ya intinya terakhir baru ini. Nah, gitu. Berarti ini saya selamatin udah 2 hari pasca kejadian. Oh, Jadi setelah semua barang-barang beres, baru saya keinget ada ini. Oh, ini baru ingat ada ini. Iya, baru keinget ada ini. Ya dalam kondisi waktu itu sudah ketutup lumpur. Waduh. Jadi Ada foto-fotonya gitu? Fotonya ada di Facebook, tapi nanti coba saya cari ya. Oke. Saya cari itu beberapa tahun lalu. Ya mungkin nanti bisa saya kasih nih Iya, kalau ada nih fotonya nanti nih. kalau ketemu saya share. Yoi. Kayak gitu. Ya terus akhirnya kita masukin bengkel, saya masukin bengkel. Ya tetap sebetulnya tujuan awal biar mesin hidup dulu deh. Oh, biar nyala dulu ya. Ya. Nah, terus ya kita perbaiki di bengkel. Kira-kira sih itu alhamdulillahnya ya memang sih nggak kena menyeluruh, ya paling cuma ganti oli aja sih, ringan-ringan lah, terus sama servis segala. Pada waktu itu kepikiran mau jual. Oh, sempat kepikiran mau jual. Sempat kepikiran karena saya punya pikiran sesuatu atau kendaraan yang udah terendam banjir itu biasanya efeknya long term. Jangka Nanti panjang. ya betul, nanti kedepannya biasanya akan ada aja masalahnya gitu kan, kelistrikan segala macamnya. Nah pada waktu itu ketemulah dengan orang yang beraninya cuma ya nomornya rendah banget lah gitu loh. Kalau saya bilang sih nggak manusiawi lah. Sedih. Iya. Sedih. Ya sedih lah gitu. Jadi saya di situ malah jadi timbul kenapa saya harus jual ini barang, toh ini barang nggak ngerong-ngerong. Nggak ada masalah Gitu yang loh. signifikan ya. Iya, kita tahu lah, kita tahu semua Suzuki itu bandelnya kayak apa ya, Iya. buatnya kayak apa. Jadi dan saya lihat historinya. Ini motor banyak banget jasanya, di saat saya susah juga nggak pernah yang rewel-rewel mogok apa, nggak pernah. Ini benar-benar cuma minta isi bensin aja deh gitu loh. Sama ganti oli ya? Betul, sama ganti oli ya itu memang harus ya gitu. Iya. Nah, kayak gitu aja sebetulnya, jadi nggak ada yang ngerong-rong, nggak ada yang rewel. Ya akhirnya saya berpikir ini saatnya saya balas budi. Oh gitu. Gitu, ini saatnya saya balas budi. Ya saya maksimalkan kondisinya ya biar gimana udah. Sekarang dia waktunya istirahat. Saya juga aktivitasnya kebanyakan sekarang udah pakai roda 4 ya karena bawa barang segala kan. Jadi ini lebih banyak nganggur. Ya udah saya kondisikan, saya remajakan lah istilahnya gitu. Dari mulai mesin, terus ya body pun juga nanti saya share lagi, itu ada ininya, saya kirimin nanti filenya, ada beberapa udah ganti warna banyak lah gitu. Iya. Ya sampai akhirnya endingnya seperti ini. Saya putuskan untuk ganti full SW aja lah, saya bilang. Jadi biar, karena kebetulan kan saya juga ada ini, jadinya biar nggak dua-duanya sama lah modelnya. Kayak gitu. Nah, ini yang Hayate Skywave ya. Kalau yang ini sendiri historinya apa nih? Kalau ini sebetulnya baru saya angkat belum ada setahun lalu. Oh, baru. Ini belum ada setahun lalu karena waktu itu permintaan istri. Istri waktu itu dia kan kerja di ini ya di daerah Pancoran. Jadi biasa pakai roda 4, terus mulai ngerasain bosen karena macet segala macam, jadi aktivitasnya terhambat lah gitu kan. Dia bilang mau naik motor. Nah, saya mikir, saya tahu kan kondisi kantornya di sana juga yang motor itu panas-panasan gitu loh, yang dempet-dempetan. Saya pikir sayang motornya begini. Kayak gitu. Nah, Mendingan beliin lagi. Mendingan saya beliin lagi. Ya kebetulan ini juga dapat dari teman SCI juga. Komunitas Hayate. Saya dapat ini, ya kondisinya juga memang standar banget lah gitu. Memang perlu ada perbaikan.
ya saya perbaikin mulai dari mesin, terus ya kebetulan istri juga memang senangnya warna pink. Oh gitu, Nah makan di ini warna motor pink. warna STNK-nya merah hitam. Merah hitam. Kalau merah hitam kan masih bisa kita rubah ke pink, kan pink itu kan merah muda. Iya. Jadi masih nggak melanggar inilah. Mepet-mepet dikit lah ya. Betul, kayak gitu. Makanya saya repaint aja, saya ya ganti ban depan, ban belakang, rem juga saya perbaiki. Jadi sampai kondisinya ya standar saya layak untuk digunakan istri lah. Oh, gitu. Untuk dia wirawiri itu aman lah. Berarti ini motor belum ada setahun ya? Om? Belum, ini di saya belum ada setahun. Iya, iya, iya. Nah, balik lagi ke Hayate ini. Iya. Nah, kira-kira Om, Hayate ini kan bentuknya udah begini ya, udah ibaratnya udah proper banget. Ada nggak sih bakal rubahan lagi? Kira-kira? Ada Kalau rubahan untuk lagi nggak nih? perubahan lagi paling perubahan minor kayak macam ya itu yang tadi saya cerita paling yang saya belum sempat, saya mau ganti model bilet paling lampu. Karena ini lampu sebetulnya sudah LED semua, ini juga Iya. sudah LED. Oh, berarti udah DC semua nih kelistrikan? Sudah full wave. Oh, Sudah full wave semua. Kalau ini dia pakai Kipro Tiger, kalau yang ini pakai Nmax Kipro. Gitu. Jadi udah dikondisikan memang buat LED. Nah ini rencana sebetulnya cuma belum sempet aja, saya pengen ganti yang bilet, cuma nggak tahu nanti kapan sesempatnya. Karena jalanin modifikasi kan enaknya santai. Iya, santai, nggak diburu-buru Iya, juga. nggak Hasilnya biar target lah maksimal. gitu ya. Iya. Paling itu aja. Kalau body sih karena dia hitam biru kan STNK, jadi ya nggak jauh-jauh dari ini. Kalau nggak hitam ya biru lah gitu aja. Oh gitu. Ada rubahan cat lagi nggak Om kira-kira? Kalau rubahan cat mungkin kedepannya belum ya, belum kepikiran, tapi mungkin mau ada planning, mau kebetulan saya ada bodi cadangan lagi, saya mau rubah ke birunya, stylish bluenya si ini nih, apa Nmax itu. Oh, yang ada baru yang itu? rock. Iya. Nah, saya rencananya ada mau ke situ lagi, mau kalau ini bosen gitu, kalau ini bosen saya mau pasang yang itu, rencananya kayak gitu. Yang penting udah punya bodi cadangan ya, udah Iya, enak ya. iya betul, saya ada bodi cadangan lagi. Nah, kira-kira nih part apa aja Om yang udah diganti nih? Kayak mungkin pengereman depan, terusan belakang juga kan udah cakram ya. Iya. Ini motor berarti kan kondisinya udah double disc dan knalpot juga saya lihat itu kan agak kotak-kotak gimana gitu ya. Iya. Kotak-kotak gimana? Nah, itu kira-kira part apa aja yang udah diganti di motor Hayate Skywave? Iya. Saya nyebutnya apa? Siapa nama motornya Om? Terserah deh, mau Hayate boleh, mau SB boleh, sama aja masih saudaraan. Mas saudaraan. Iya. Oke. Silakan Om. Nah, paling kita mulai dari apa ya? Dari depan dulu Oh, kali dari ya. depan ya, Dari dari depan. depan. Boleh. Dari depan kita pakai cakram punya PSM. PSM. PSM 300 mili floating ya. Terus kalau kaliper masih sama. Orinya. Kalau kaliper masih orinya saya pakai. Terus ya paling kalau untuk velg saya repaint pakai blue violet. Dia jadi kayak bunglon gitu. Ada gabungan gitu ya. Bunglon sama paling ya sentuhan-sentuhan chrome aja Oh. di ininya, shockbreakernya. Terus lampu sekarang saya masih pakai biasa, masih pakai LED yang luminos. Terus semuanya juga ini lampu senja, lampu sen semua luminos juga, LED juga. Seperti yang tadi saya bilang, untuk kelistrikan saya udah DC, full wave ya, full dari DC, jadi udah memang dikondisikan, apalagi ya. Bagian belakang. Bagian belakang apa ya itu? Ini ya, Iya. knalpot. Cakram. Oh cakram, oke cakram saya pakai. Nah ini cakram belakang udah kebetulan udah saya rubah jadi cakram belakang. Saya pakai punya X-Max, Full X-Max. full Ya? X-Max, tapi di belakang yang cakramnya saya pakai Karisma ya. Model Oh, yang Karisma. agak. Karena dia mesti cekung modelnya. Cekung ya, Kalau ya. yang flat mentok pelok nanti. Gitu ya. Kayak gitu. Kenapa? Terus knalpot saya pakai Honda Vario yang LED yang baru itu yang kotak. 110. Ya. Terus tamengnya saya pakai Yamaha Jupiter ya. Yang kotak juga ya, biar dia agak serasi ya. Iya, lebih serasi gitu kan, ngejar serasinya lah, karena yang aslinya saya rada kurang seret sama model Vario itu. Terus udah dibobok juga, tapi bobok halus lah. Bobok adem gitu. Ya? Bobok adem, jadi biar ada suaranya dikit deh. Kayak gitu. Untuk karburator udah pernah diganti belum? Iya benar, karburator kita udah pakai yang 24 juga, tapi sama ukuran 24 tapi yang skep. Oh, skep. Skep punya bawaannya Kawasaki W175. W175. Pakai W175. Ya surprisingly-nya
setelah rubah pilot jet main jet, saya dapat iritnya, saya dapat tarikan atas bawahnya. Enak tuh. Enak, Panjang loh. dan senangnya untuk karbu ini dia tetap bisa pakai filter standar, termasuk busa-busanya. PNP berarti ya dia ke filter boxnya. PNP langsung pelakannya sama-sama 24 kan. Udah gitu paling cuma rubah di box filter di yang selang atas tuh. Yang ke atas itu dipanjangin apa gimana? Enggak, dia pakai kayak punya ini yang apa, shock, tutupan shock punya motor trail ya. Iya, punya motor trail kan ada pakai itu. Karena kalau pakai standarnya dia nggak bisa, kurang, awalnya kurang. Gitu. Paling hanya itu rubahannya. Selebihnya udah enak, udah dapat semua settingan. Nah, untuk bracket belakang nih Om, punya apa itu? Bracket belakang dia pakai GV ya. GV ya tipenya HR4. Ya sebetulnya sih ini bukan motor touring, cuma biar karena konsepnya memang semi touring lah gitu. Biar asik aja. Iya, biar asik aja. Karena kalau menurut saya nih, tapi selera sih. Iya. Kalau belakang SW ini saya lihat terlalu simpel, terlalu manis. Nah, berarti pengen nyari agak eksotik gitu ya? Paling nggak tuh kesan belakang tuh menurut saya biar agak lebih keisi gitu loh. Kalau si Hayate kan dia sudah belakangnya agak penuh gitu loh, karena sennya kan dia terpisah gitu kan. Kayak gitu aja paling ininya, cuma ngejar biar tampilan belakang nggak terlalu kosong gitu. Nah, itu history dan lain-lain part udah kita bahas. Sekarang ada nggak sih Om cerita unik atau mengesankan waktu saat naik ini motor ataupun mungkin lagi jalan ditanya-tanya nih, ini motor apaan nih gitu. Setelah begini? Iya, setelah begini nih antara happy, cerita lucunya tuh. Iya, antara happy tapi campur miris sebetulnya. Kenapa? Iya, jadi kadang nih ya kalau saya kan suka iseng ke toko aksesoris atau ke bengkel yang terdekat lah gitu, misalnya barang-barang apa gitu, itu kadang-kadang orang itu mekanik atau orang setempat itu melihatnya ini motor apa, gitu, karena dia melihat mereknya Suzuki nggak percaya gitu loh, nggak percaya masih beneran gitu ya? Iya gitu, ini Suzuki bener Pak gitu kan? Iya, kenapa emang? Saya seumur umur kalau Suzuki ke tempat saya gitu, itu rata-rata kondisinya kurang gitu, kondisinya hancur, kondisinya yang ya kurang lah gitu ya intinya. Saya bilang ya kalau itu sih bukan Suzuki-nya yang salah, saya bilang itu memang usernya aja gitu kan. Kayak gitu paling, terus ya paling kalau di lampu merah yang sering sih. Ditanya gitu, motor apa nih Om? Kayak gitu, ada yang sampai nanya, ada yang cuma diem tapi ngeliatin terus gitu. Fokus ya dia. Dan rata-rata ya mereka kadang-kadang juga seringnya motor-motor yang terkini justru, motor-motor yang keluaran baru yang ngeliatnya bisa dari depan ke belakang gitu ngeliat. Ya mungkin ya dia nih Suzuki apa gitu, mungkin dia nggak tahu motor murah ya. Sekarang lagi mahal lagi mahal, makanya mahal. Tapi cocok lah, maksudnya dia harga tinggi itu cocok juga, karena apa sih yang dicari berkendara kan nyaman dapat ya. Iya, udah gitu nggak rewel. Ya gitu loh, itu yang udah cukup kan sebetulnya, mau kenceng-kenceng ya mau kemana gitu. Iya, sama-sama berhenti lampu merah ya kan. Nah gitu, ya makanya. Yang penting intinya mah kita selamat nyampe rumah. Nah, betul kayak gitu. Oke. Om, kelar ngebahas serba-serbi ya, hal-hal lucu. Ada nggak Om pesan-pesan tersendiri waktu saat memiliki motor? Mungkin apa ya, dari perjalanan sekian tahun ya kan. Ini motor udah berapa tahun Om pegang? 2011 sampai sekarang berarti 11 tahun. 11 tahun ya. Nah, dari jarak 11 tahun itu ada nggak kesan-kesan yang paling mengena gitu loh? Momen apa gitu kira-kira? Selain banjir yang tadi ya? Motor ini pernah kebakar. Waduh, buset. itu posisinya lucunya gini. Ya, ini buat edukasi juga ke teman-teman ya. Kebakar sembarangan. Iya, jangan, bukan kebakarnya tapi baru ngebul. Baru ngebul. Jangan sembarangan pilih bengkel. Oh iya, itu kadang-kadang harus mewaspadai bengkel-bengkel yang sepi. Begitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu kan histori bengkel itu kenapa sepi, gitu loh. Ya, betul. Nah, pada waktu itu saya orangnya termasuk orang yang males ngantri, terutama ke bengkel. Servis apapun gitu, saya nyari yang kosong justru. Nah, singkat kata, ya masih di daerah sana, di daerah Tangerang sana, daerah Cipadu ya. Saya kepikiran mau pasang LED. Pada waktu itu masih bentuknya begini, masih bentuk Hayate. Iya. Ya. Kan dia standarnya kan bola biasa tuh, ya, kan?
katanya kan kalau ini harus DC gitu kan. Saya masukin ke bengkel sekenanya, ya itu, ya saya bilang saya mau bikin DC dong gitu, saya mau pasang LED, oke siap pak gitu. Ya saya nggak tahu karena saya juga awam, saya nggak ngerti dia ngapain, ya dia ke kabel-kabel lah itu ya. Berubah jalur dan lain ya kan. Pas dipasang hidup normal gitu. Pertama-tama hidup, nggak ada masalah. Terus ini motor pada waktunya antar jemput anak sekolah. Saya waktu itu antar jemput anak sekolah kan, mereka pulang saya jemput naik motor ini. Saya bawa yang bertiga seperti biasa kan. Tiba-tiba anak di belakang, "Pak, bau sate." Bau sate, papa beli sate katanya gitu kan. Beli sate? Enggak beli sate, tapi saya nyium. Saya nyium tapi saya pikir gimana tukang satenya gitu kan. Ya kan? Udah. Apa yang kebakar itu? Kabel-kabel ternyata. Oh. Jadi pas saya akhirnya berhenti karena bau satenya makin kencang kan, bau asapnya itu kan. Tiba-tiba keluar asap. Waduh. Keluar asap dari bagian mana? Dari sini. Tipis keluar. Dari sini juga nih. Dari body itu konslet ya itu. Konslet, tapi mesin hidup. Mesin hidup saya matikan nggak mau mati. Waduh. Paniknya kayak apa om? Saya bawa anak 2. Mereka panik, bingung lihat bapaknya nggak bisa matiin motor. Standar di ini juga tetap nggak bisa. Standar samping juga nggak bisa. Nggak mau mati, tetap hidup. Terus matinya waktu saat gimana tuh? Akhirnya asap makin banyak kan. Saya kondisi panik. Saya suruh turun anak-anak tunggu di pinggir jalan. Saya kebut itu motor bener-bener cari bengkel terdekat. Terus saya teriak-teriak itu tolong pak, kondisinya awkward banget ya. Udah masuk bengkel itu karena mekanik itu melihat saya panik dan motor udah ngebul. Iya. Itu mobilnya makin banyak itu buat makin banyak sampai bengkel bahkan sampai orang-orang sekitar bengkel itu sampai kabur karena takut motornya kesambar kan. Iya. Karena api kan gitu kan, belum kelihatan api sih, cuma asapnya udah makin banyak. Udah, itu mekanik ya udah karena ngeliat nggak bisa matiin, dia siram gitu, ya alhamdulillahnya disiram hilang tuh. Terus dia buka ternyata short semua tuh kabel. Short semua. Berarti ganti apa ya, kabel semua itu. Pada waktu itu saya nggak bisa mikir, saya bilang saya tinggal karena saya mikirin anak kan, anak saya tinggal kan. Terserah deh motor mau diapain gitu, pokoknya benerin. Dia bilang gitu kan, pokoknya benerin, dia bilang gitu. Udah, saya biasa anak-anak ya taunya udah beres. Gitu. Itu bener-bener pengalaman yang paling horor. Itu ada versi horornya juga ya. Iya bener. Makanya gini, history motor ini yang bikin saya enggan untuk menjual gitu. Berarti sampai sekarang itu value for money aja ya om ya? Betul. Apalagi historinya dari tahun 2011 sampai 2022 sekarang itu ceritanya tiap tahun tuh kayaknya makin seru gitu kan. Iya, jadi Om Agi sendiri tuh makin apa ya, makin enggan buat ngejual. Pastinya. Terus makin sayang banget sama nih motor. Pastinya. Dan mungkin pengen miara sampai anak cucu kali ya. Ya, betul. Kalau memang mungkin bisa sampai anak saya menikmati ini ya seneng banget. Iya. Seneng banget gitu. Jadi memang kalau untuk dijual karena gini, untuk dijual pun orang berani berapa gitu. Iya sih. Kalau orang banyak berpikir kan kalau udah sampai puluhan juta ya mending ambil motor baru. Gitu loh, itulah. Kecuali entusias ya. Betul, kecuali yang memang levelnya udah entusias ya gitu-gitu. Tapi kan balik lagi, saya pun juga belum tentu mau dengan nominal-nominal itu gitu. Karena kan historinya itu yang nggak bisa saya. Histori yang nggak kebeli. Betul, histori yang nomor 1 gitu. Oke deh. Sip om, bentar. Oke, Om Agi, kita udah kelar nih ngobrol ini itu dan lain sebagainya macam sampai motor kebakaran ya kan. Nah mungkin dari Om Agi sendiri ada kesan-kesan untuk teman-teman yang memiliki atau teman-teman yang lagi nyari Suzuki Matic untuk dijadikan tunggangan baru ya, atau mungkin teman-teman komunitas yang ada di dalam satu komunitas. Mungkin Om Agi sendiri kan komunitasnya apa nih Om? SHCI ya? Iya, saya aktifnya biasanya di SHCI. Oh gitu. Komunitas saya Hayate Club Indonesia ya? Oke. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman semua gitu Om? Pesan apa nih? Apa ya? Pesan kayak karetnya 2 gitu. Ya paling gini lah, kita minimal kita bisa tahu arah kita punya kendaraan kemana.
Gitu ya. Kebutuhan kita apa, paling gitu ya. Kalau ya jangan juga, kita juga mesti menyesuaikan postur kita, ya kan. Jangan juga jadi kebanting pilihan motor kita apa, badan kita seberapa gitu ya, intinya kayak gitu. Terus juga kebutuhan secara menyeluruh, ya, kayak macam kadang-kadang kan gini ya, di Suzuki itu untuk torsi bawah ya, biasanya dia untuk tenaga bawah itu kan ada kurang. Smooth ya ibaratnya. Ya smooth. Jadi kalau kita berekspektasinya untuk Suzuki yang gesit bawahnya itu kelihatannya rada susah ya. Maksudnya kita harus ganti motor. Nah, kita harus mulai atau menerima kekurangan-kekurangan itu. Tinggal gimana caranya? Ya kita ngerawat motor yang ada, kita terima kalau memang Suzuki pilihan kita. Kalau Suzuki sih, kalau saya sih menilai udah cukup bandel ya, dia tuh udah terbukti lah. Udah terbukti. Dibilang spare partnya mahal pun, kalau saya pengalaman kemarin ini selama ngerawat, sebetulnya dia lifetime kan itu. Jadi misalnya kita ganti kampas rem gitu ya, kampas rem original Suzuki dengan original merek lain itu pemakaiannya jauh beda. Mungkin yang merek lain udah 2-3 kali ganti gitu loh. Jadi sebetulnya dihitung-hitung sih malah lebih murah sebetulnya sih. Jauh lebih murah perawatannya ya. Betul. Maksudnya ongkosnya kan mereka sampai 3 kali, kita cuma sekali doang. Iya betul, kayak gitu. Jadi tinggal kita mau gimana mindset kita kan. Kalau memang kita mau ke arah yang sekali ganti beres ya udah pasti Suzuki. Cuma yang memang kalau secara budget kita ganti kampas rem sekian dengan merek lain yang sekian ya memang jauh lebih mahal, tapi ya itu lifetime itu tadi. Gitu, kayak ya. gitu. Terus untuk modifikasi kali ya, kayak kita lagi bahas modifikasi ya. Saya sih juga memang nggak yang gimana terlalu ekstrim ya. Ya sesuai ini kita aja lah, sesuai warna kita gitu loh. Kita pemakaian sehari-hari seperti apa, sesuai gitu. passion aja. Bener, kan ya. jadi biar apa ya namanya, budget kita juga nggak kebuang sia-sia gitu loh. Karena kalau kita cuma ngikut orang begitu, nggak sesuai dengan passionnya kita, juga akhirnya nanti mubazir. Jangan sampai ada kata penyesalan di akhir cerita. Benar kayak gitu. Ujungnya kayak gitu. Jadi mending modifikasi ini yang enak, nyantai. Nyatanya itu sesuai kemampuan lah. Sesuai kemampuan juga, sesuai selera kita, itu udah paling enak. Udah paling enak. Iya, sesuai ini kita, sesuai apa namanya, kebutuhan lah. Sesuai kebutuhan kita lah. Jalanin apa adanya, nggak usah ngoyo yang harus gimana biar kayak si Anu. Wah, itu mah udah. Itu mah bukan kita ya. Gitu, kayak gitu. Berarti paling nggak kita harus punya identitas ya buat motor kita sendiri. Arah kita mau kemana gitu. Jangan terlalu gampang keracunin ya kan, sama mungkin motornya bagus, gue pengen. Nah itu mungkin jadi bahan inspirasi. Betul, acuan aja sebetulnya. Boleh. Tapi untuk mengikuti kayak mungkin apa ya, mungkin mau dibikin Kevlar semua ya kan, wah kayaknya berat banget. Nah itu ntar dulu deh. Betul. Cari yang simpelnya aja dulu. Betul, iya kayak gitu. Jadi ya ini juga kan banyak juga yang aliran standaran gitu-gitu. Ya bagus-bagus aja, yang penting lu suka, lu pakai enak, lu nyaman, itu udah tutup kuping aja. Oke. Jadi kita tutup kuping aja lah sama pendapat orang di luar yang begini harusnya begitu. Nah, udahlah. Karena orang itu ya lebih suka menilai dari sisi negatif sebetulnya. Dia hanya lebih jago ngeritik, tapi untuk melakukan juga belum tentu lebih baik dari kita. Betul. Iya. Legara Plus 62 itu terkenal sama ya itu ya, hujatannya ya. Bener. Kan? Pokoknya netizen maha benar. Oke Om Nur, terima kasih ya buat waktunya hari ini. Dan mungkin next video bakal ketemu lagi nih nanti sama saya. Mungkin ada rubahan lagi dari motornya. Siluman ya, asik. Amin. Jangan lupa buat teman-teman klik subscribe untuk yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis sampai kapanpun. Dan klik like kalau teman-teman suka dengan video model kayak gini, ataupun motor teman-teman mau direview. Pokoknya yang area Jakarta ya, Tangerang Selatan itu kalau masih bisa saya jangkau, saya datang deh. DM aja di bawah ya kan. Kalau perlu DM email saya. Nanti kita bakal kayak Om Agi ini, ya. Kita ngobrol ngalor ngidul panjang lebar. Pokoknya thank you buat atensinya. Prepare your phone and happy watching. Bye bye.